Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan fi thuluthil akhir, di sepertiga malam terakhir, jam 3 sebelum sahur, Allah memudahkan bagi kita untuk berkumpul di masjidnya. Dan apa yang kita lakukan ini min bab meraih Lailatul Qadar sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengharapkan malam Lailatul Qadar, maka beriman kepada Allah dan mengharapkan dari pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Dan juga selain itu, apa yang kita lakukan dari belajar Al-Quran dan mengajari manusia Al-Quran masuk kepada keumuman hadis dari Utsman ibni Affan bahwa kita semuanya adalah menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin. Seperti di dalam hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian kaum muslimin orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Maka di dalam hadis ini terjadi simbiosis mutualisme antara pengajar dan yang belajar. Maka tidak jadi orang yang belajar menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin jika tidak mendapatkan pengajar. Dan tidak akan bisa mendapatkan keutamaan yang besar bagi pengajar jika tidak ada murid yang datang belajar kepadanya. Maka simbiosis mutualisme ini menyebabkan pengajar dan yang belajar, pengajar yang mentransfer ilmu dan murid-murid yang mengabsorpsi ilmu, dan keduanya berkumpul di masjid seperti di masjid kita Muqbil Al-Wadi'i, sesuai dengan hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka di dalam kebaikan kita belajar juga di masjid, tidak di kelas, tidak di aula, tidak di auditorium, tetapi di masjid. Maka keutamaannya juga di dalam hadis disebutkan, barang siapa kaum muslimin berkumpul di masjid membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka turunlah sakinah, ketenangan dari Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tidaklah hati-hati ini menjadi tenang kecuali dengan mengingat Allah. Maka nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi kita dengan rahmatnya. Kemudian hafathumul malaikah, Allah sengaja menurunkan malaikah-malaikah yang mana berfungsi untuk melindungi kita. Dan yang keempat, Allah akan mengingat orang-orang yang menuntut ilmu dan menyebutkan kebaikannya di sisinya dengan para malaikahnya. Maka
apa yang kita lakukan sekarang adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita di malam-malam awakhir seperti di hadis Ibnu Umar dan juga yang lainnya, Aisyah, faltamisuha fil awakhir, diriwayat fil ashril ghawabir. Maka jika kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita tidak mengetahuinya kapan. Mungkin malam ini genap, mungkin besok 29, mungkin telah lampau 27. Yang jelas kita masuk kepada hadis tadi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Meskipun mungkin kita bukan pada malam Lailatul Qadar, namun karena tadi hadis kita menghidupkannya dan tujuannya imanan kepada Allah wahtisaban, mendapatkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka sekarang kita masuk kepada to the point, kepada pembahasan kita yang terakhir dari pelajaran aplikasi dan tatbik penerapan ilmu tajwid dan ilmu qiraah pada surat Al-A'la. Maka pada kesempatan pelajaran kita inginkan kepada saudara-saudaraku, dari telah kita pelajari, maka diberikan kesimpulan dari qiraat yang kita pelajari, dari qiraat dari yang sab'ah ditambah yang 10 dari Ya'qub Al-Hadrami. Maka kita akan menyimpulkan dari perbedaan yang ada dan membacakan, dan kalian juga nanti akan disuruh membaca. Maka inilah dari akhir pelajaran kita. Maka sebelumnya kita masuk kepada qiraah yang mudah. Maksudnya mudah, sudah ma'ruf, dihafal oleh kalian semua. Dan ini kita jadikan sebagai asas pondasi agar kita bisa membedakan qiraah-qiraah yang lainnya. Maka qiraah yang akan kita bacakan qiraah Hafs an Asim, maka ini disimak dan kemudian nanti kita masuk kepada qiraah yang lain sebagai asasnya dari perbedaan qiraah yang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Silahkan dilihat perbedaan dengan surat yang dengan qiraah yang lain. Bismillah.
Sekarang kita masuk kepada qiraah suratil A'la biriwayah Warsh an Nafi'. Maka bahan acuan perbedaannya kepada riwayat Hafs an Asim, dan antum telah mengetahui dari pelajaran yang lalu qiraah Hafs an Asim sama persis, tidak berbeda dengan qiraah Ya'qub al-Hadrami. Maka kita katakan selesai dari qiraah dua qari' di dalam surat ini, qiraah Hafs an Asim yang kami baca tadi beserta Ya'qub al-Hadrami ekuivalen, sama, sawa'un bisawain. Dan sekarang kita masuk kepada riwayat Warsh. Namun sebelum kita baca, saya ingin memberikan nubdzah ataupun intisari dari perbedaan khilaf yang ada. Maka ditulis silahkan atau ditandai. Maka di ayat yang pertama di ucapan al-a'la, maka di sini madhab dari Warsh dengan naql, maka dibaca rabbikal a'la. Maka al-a'la, maka di sini hukumnya naql dari hamzah yang dihilangkan dan dipindahkan harokat dari al-fathah kepada lam. Dan perkara yang kedua al-a'la atau al-a'la, maka di sini an-naql, at-taqlil. Maka ini di ayat yang pertama. Dan begitupun ayat-ayat yang selanjutnya seperti fasaw, fahad, dan juga alladzi akhraja, maka hukumnya majaiz munfasil. Dan majaiz munfasil bagi jumhur seperti Hafs an Asim, maka dia boleh ditambah dari mad tabi'i. Itu makna majaiz munfasil, ay jaiz biziyadah. Idan jaiz ila kam? Ila arba'ah wa ila khamsah inda Hafs wa ghairihi. Adapun inda Warsh al-afdal al-ish